106. Tuan, beberapa mobil itu sepertinya merekalah yang akan menculik Nyonya. Henry yang duduk di kursi samping kemudi berkata, Tuan, ada satu mobil A8 yang mendekat, tetapi mobil itu berhenti di depan beberapa mobil yang mencurigakan itu. Kelihatannya mereka sedang menunggu mobil yang dikendarai oleh Nyonya. Troy berkata setelah melihat mobil A8 di depan. Pakai pistol, hancurkan ban mobil mereka. Randy mengangguk, dan tatapannya penuh dengan aura membunuh. Dia ingin melihat sebenarnya siapa yang berbuat ulah, dan ingin menantangnya. Sebelumnya dia masih menahannya, dan dia belum mengetahui mengenai kekuatan isyarat. Dan dia, yang sudah bersikap seperti itu, Randy juga tidak ingin menahannya lagi. Tidak disangka dia masih kembali lagi dengan cerobohnya untuk menguji batas kesabarannya. Baik, Troy mengiyakan, dan mengarahkan mobil kepada mobil mereka. Sedangkan, Henry sudah bersiap dengan pistolnya, menurunkan jendela mobil, dan suara tembakan terdengar. Peluru dari pistol di tangannya sangat kuat, dia bisa bersaing dengan jenis AK-47. Apalagi mobil sasaran di depan mereka dalam keadaan berhenti. Meskipun mereka melaju dengan cepat, asalkan peluru mengenai ban mobil, maka akan menimbulkan sebuah ledakan. Bang! Setelah mengarahkan tembakan ke salah satu ban mobil, seketika terdengar suara edakan dari ban mobil itu. Orang-orang mulai bereaksi saat mendengar suara ledakan ban mobil dan langsung keluar dari dalam mobil, dan mengarahkan tangan mereka ke arah mobil yang ditumpangi oleh Randy. Troy tidak memperdulikannya dan masih saja meyacukan mobil ke depan. Tepat saat mobil sudah melewati semua mobil itu, Henry sudah menembak habis seluruh ban di mobil mereka. Termasuk mobil A8 yang mempercepat laju mobil, dengan mencoba untuk kabur. Saat mereka dalam kecepatan penuh, ban mobil mereka juga tertembak tepat di bagian ban belakang. Untung saja pistol ini sangat berguna. Henry meniup ujung pistol yang masih sangat panas. Ganti peluru, dan bersiap untuk melakukan tembakan lagi. Suara Randy terdengar lirih. Baik, Henry tidak banyak omong, dan langsung mengganti peluru di dalam pistol. Troy menghentikan mobilnya di pinggir jalan, dan kemudian keluar dari mobil bersama Henry, dan langsung menghabisi mobil di depannya itu. Dari dalam mobil itu terlihat ada belasan orang melompat keluar. Mereka memiliki pistol di tangan mereka, dan bersembunyi di belakang mobil. Bos, sepertinya kita sudah ketahuan. Salah satu orang mengeluarkan telepon untuk menghubungi Kurando. Apa yang terjadi? Jika misi gagal, kalian juga tidak perlu kembali hidup-hidup. Dari dalam telepon suara Kurando terdengar begitu acuh. Mereka adalah pembunuh yang dilatih oleh keluarga Lan, dan kemampuan mereka bisa diperhitungkan. Kita juga tidak mengerti, mobil sasaran kita masih dalam beberapa menit baru akan sampai, tetapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang mengincar kita dari belakang, hingga mereka meledakkan semua ban mobil kita. Laki-laki itu menjelaskan, sampah, pasti karena kalian sudah ketahuan. Semua bubar, jika mereka berhasil menyelidikinya, maka orang yang akan aku bunuh pertama kali adalah kamu. Kurando begitu kesal, hingga ingin membanting teleponnya. Misi kali ini gagal, dan kesempatan selanjutnya pasti akan jauh lebih sulit. Tetapi pada saat ini dari dalam telepon terdengar suara tembakan beberapa kali, dan juga dibarengi dengan suara seseorang yang melenguh kesakitan. Bos, sudah dulu, mereka mulai menyerang. Setelah mengatakan itu dia langsung mengakhiri panggannya. Ekspresi di wajah Kurando terlihat tidak mengenakan. Dia mengangkat kepalanya melihat ke arah Lani. Gagal, Lani bertanya datar. Iya, entah bagian mana yang bermasalah hingga membuat mereka ketahuan. Kurando mengangguk mengiyakan. Kalian yang terlalu meremehkan pengawal Randy itu. Lani mengangkat minuman di tangannya dan meminum seteguk, kemudian melanjutkan. Pengawal Randy itu dia rekrut dari Timur Tengah dengan gaji yang sangat tinggi. Mereka sudah melalui pelatihan dan sangat berhati-hati. Sedikit saja pergerakan rumput, mereka pasti mengetahuinya. Sedangkan mereka yang dilatih oleh kalian, meskipun mereka dilatih untuk membunuh, tetapi mereka kekurangan pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Pengalaman yang mereka miliki tidak sesuai dengan para prajurit. Jika mereka gagal maka itu adalah hal yang wajar. Aku mengerti, aku akan memperkuat pertempuran yang sebenarnya kepada mereka. Kurando berkata malu. Sebenarnya, dia selalu percaya kepada orang-orang yang dia latih, jadi dia sedikit meremehkan pengawal yang dimiliki oleh Randy itu. Maksudku adalah, masalah ini biarkan saja. Gagal ya sudah. Biarkan mereka belajar sesuatu. Kesempatan untuk menang di lain kali akan lebih besar.
Tidak perlu membunuh mereka, Lani menjelaskan. Tetapi, mereka sudah gagal. Jika tidak membunuh mereka, maka tidak akan memberikan pelajaran untuk yang lainnya. Kurando menjawab. Lani tersenyum-senyum yang begitu dingin. Paman terlalu kolot. Apa paman tahu untuk melatih satu orang di antara mereka keluarga Lan mengeluarkan uang sebanyak miliaran? Hari ini mereka tidak berhasil menyelesaikan misi mereka, dan kamu akan membunuhnya. Jika semua orang juga gagal dalam misi mereka, bukankah paman akan membunuh mereka semua? Apa setelah itu paman sendirilah yang akan menyelesaikan misi? Kurando seketika tercengang, bahwa atasannya sudah begitu tidak puas akan hasil kerjanya. Tetapi jika tidak melakukan hal itu, bagaimana bisa akan membuat yang lainnya merasa takut? Baiklah, aku mengerti. Aku akan menggunakan cara lain untuk menghukum mereka. Kurando menjawab menganggukkan kepalanya. Lani mengangguk mengerti. Hukuman bukan tujuan utama. Tujuannya adalah agar mereka bisa belajar sesuatu yang baru, dan bisa mendapatkan kemenangan di lain waktu. Iya, apa yang Nona katakan adalah benar. Aku sudah mengingatnya. Kurando kembali menganggukkan kepalanya. Kelihatannya rencana untuk menculik Linda sudah tidak mungkin untuk dilakukan lagi. Sekarang yang mungkin untuk dilakukan adalah menculik Kiki. Tetapi tidak mungkin untuk dilakukan hari ini. Dan juga, Randy pasti akan meminta anaknya untuk pergi ke sekolah besok. Lani menyandarkan tubuhnya di sofa, dan hatinya menjadi semakin gelisah. Sebelumnya dia tidak ingin memiliki urusan dengan Randy, tetapi keluarganya sudah sampai datang ke kota Yudoda, ditambah lagi sudah memberikan peringatan untuknya, dan besok adalah hari terakhir. Dia yakin jika Arjan tidak akan melepaskannya, sampai-sampai pasti ayahnya juga tidak akan lepas dari masalah ini. Nona, aku rasa jika kemungkinan untuk menculik keluarga Randy sudah tidak mungkin lagi. Kurando menimpali, cara apa lagi yang bisa dilakukan? Menculik anggota keluarganya juga ide darimu. Besok sudah hari terakhir, cepat pikirkan cara yang lebih baik lagi untukku. Lani melihat Kurando dengan ekspresi tidak bersahabat. Sejak awal dia tidak yakin dengan cara seperti ini, karena jika sampai pada akhirnya nanti maka masalahnya dengan Randy tidak akan bisa diselesaikan. Tetapi Kurando membujuknya sekali lagi, jadi dia memutuskan untuk memilih rencana menculik Linda dan mengancam Randy. Tetapi sekarang rencananya gagal, dan sekarang malah keadaannya lebih parah sampai-sampai hanya menculik Kiki saja tidak akan bisa dilakukan. Aku akan bertemu dengan Andy secara langsung. Ekspresi di wajah Kurando berubah saat dia mengatakan itu. Lani melihat ke arah pamannya, dan kemudian tersenyum sinis. Paman, aku bukannya merendahkanmu, perbedaanmu dengan Randy bukan hanya sekedar ujung kuku saja. Dia berkata seperti itu sambil beranjak dari tempat duduknya. Sudah, kamu tidak perlu ikut campur masalah ini, aku akan mengurusnya sendiri. Lani melihat Kurando dengan tatapan datar, dia berbalik badan dan langsung keluar dari ruangan. Dia sudah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin cara itu akan sedikit berbahaya, tetapi ini adalah langkah terakhir yang bisa dia ambil. 307. Tuan Randy. 7 di antara mereka sudah mati, dan kita berhasil menangkap 3 di antaranya yang masih hidup. Henry, Roy dan juga beberapa pengawal Linda mengantar mereka ke depan Randy. Saat Henry dan Troy melakukan penyerangan, mobil yang ditumpangi Linda juga datang. Kemudian dia menyisakan 2 pengawal untuk tetap bersama Linda, dan ke-6 lainnya turut bertarung. Mereka dengan cepat bisa menghabisi mereka semua. Iya, bawa mereka ke klub Sakura, entah menggunakan cara apapun. Aku ingin kalian menemukan siapa yang mengirim mereka melakukan ini. Randy melihat sekilas ketiga pemuda yang terluka, dan kemudian menaiki mobil Linda. Baik, Henry mengangguk mengerti. Dia membawa mereka bertiga untuk masuk ke dalam mobil. Setelah menunggu mobil Linda pergi, Troy baru kemudian menjalankan mobil yang dia tumpangi. Siapa lagi yang sudah kamu singgung? Setelah masuk ke dalam mobil, Linda benar-benar melihat Randy dengan tatapan tidak mengerti. Randy adalah orang yang baik, hanya saja dia memiliki begitu banyak musuh, hingga membuatnya khawatir bagaimana dia akan bertahan hidup nantinya. Terutama saat dia diculik sebelumnya, dia berpikir jika hidupnya yang sekarang begitu indah, dan kehidupannya juga terasa sangat menyenangkan. Tetapi entah kenapa dia merasa jika Randy tidak senyaman saat dulu dia tidak memiliki uang. Untuk sementara masih belum tahu, mungkin beberapa keluarga itu
Randy sedikit terdiam. Bisa didengar dari nada bicara Linda. Dia bisa merasa jika Linda begitu ketakutan. Dan dia juga bisa merasakan kejenuhan yang dirasakan oleh Linda akan kehidupan seperti ini. Percaya padaku, aku akan membuatmu merasakan kehidupan yang damai. Randy berkata pelan sambil menggenggam tangan Linda. Kali ini, entah itu siapa, asal bisa menyelidikinya dengan tuntas meskipun itu adalah salah satu dari keluarga itu, maka Randy juga tidak akan tinggal diam. Dia sudah memantapkan hatinya, kali ini dia akan menghabisi mereka. Ah, kalau aku tidak akan peduli, aku sangat berterima kasih kepadamu jika kamu tidak menyakiti Kiki. Linda menghembuskan napas panjang, dia memang benar-benar khawatir akan putrinya itu. Dia dan Randy hanya memiliki Kiki saja, sebenarnya mereka ingin memiliki anak lagi. Tetapi sudah begitu lama Linda masih tidak kunjung hamil, dia ingin pergi ke dokter untuk memeriksakannya. Tetapi hal seperti ini terus saja terjadi. Dalam hatinya Kiki jauh lebih penting dibandingkan dengan Randy. Jika terjadi sesuatu dengan Kiki, dia benar-benar berani untuk bersitegan dengan Randy. Randy merasa begitu tidak berguna, sebagai seorang suami, tetapi dia malah membuat anak dan istrinya ketakutan. Tetapi dia juga tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Kehidupan memang seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kita hindari dengan mudah. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk melindungi keluarganya. Kali ini, meskipun 3 keluarga yang mendalangi terjadinya kejadian hari ini, dia juga tidak akan tinggal diam. Dia merasa jika selama ini dia sudah terlalu berbaik hati, jika dia bersikap kejam, maka dia pasti sudah membuat ketiga keluarga itu terperosok jatuh ke dalam keterpurukan. Sebelumnya dia terlalu memperdulikan perasaan Nicholas, bahkan jika ketiga keluarga besar itu menyulut kemarahannya, dia masih menyelesaikannya dengan cara yang lembut, hingga membuat ketiga keluarga besar itu masih memiliki kehidupan yang bebas. Aku berharap itu bukan Kayan. Jika tidak meskipun Nicholas sampai turun tangan, maka dia juga tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Randy berkata seperti itu di dalam hatinya. Dengan cepat mobil mereka sudah sampai di rumah. Hal pertama yang Linda lakukan adalah mencari keberadaan Kiki. Setelah memastikan tidak ada yang terjadi kepada Kiki, rasanya dia begitu lega. Saat itu Kiki sedang duduk di sofa menonton televisi. Dia sedang menonton acara Super Clear. Dia dan Swandy terlihat begitu menikmati acara itu. Kakak ipar, kakak sudah kembali. Melihat Linda yang sudah kembali, Swandy langsung menyapanya. Iya, Linda mengangguk mengiyakan kemudian berkata, Swandy, beberapa hari ini kamu istirahat saja. Kiki tidak akan pergi ke sekolah untuk beberapa hari. Kenapa? Swandy melihat Linda dengan tatapan kebingungan. Linda menghembuskan napas panjang, kemudian mengatakan, kakakmu itu entah siapa lagi, yang sudah dia singgung. Hari ini ada orang yang berniat untuk menculikku. Aku menduga jika mereka sudah gagal hari ini, mungkin mereka akan berniat untuk melakukan sesuatu kepada Kiki. Iya, baiklah. Swandy mengangguk mengiyakan, kebetulan dia besok bisa pergi berkencan dengan perawat kesayangannya. Asalkan Kiki tidak keluar dari rumah, seharusnya dia akan baik-baik saja, demi melindungi Kiki. Randy juga memerintahkan pengawal untuk berjaga di sekitar rumahnya. Jangankan orang biasa, meskipun mereka tentara terlatih saja akan kesulitan untuk masuk ke dalam rumahnya. Kalau begitu, aku akan pulang kakak ipar. Melihat Linda yang sudah kembali, Swandy juga bersiap untuk kembali ke rumahnya. Kamu belum makan kan? Makan dulu saja baru pulang. Linda berkata, aku sudah makan sebelumnya dengan tante. Yang dimaksud tante oleh Swandy adalah Amelia. Sebelumnya saat mereka belum kembali ke rumah, Amelia membuatkan makanan untuknya. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Setelah itu Linda langsung berkata kepada Kiki, Kiki, berpamitan kepada paman. Kiki membalikkan badan ke arah Swandy yang sudah akan keluar rumah, dan dia dengan nurutnya melambaikan tangan kepada Swandy. Sampai jumpa, paman. Sampai jumpa Kiki. Setelah itu Swandy bersiap untuk keluar dari rumah. Setelah keluar, dia melihat Randy yang sedang menelpon di luar rumah. Dia tidak langsung menaiki mobilnya dan pergi. Dia memutuskan untuk menyapa Randy baru kemudian kembali. Saat ini Randy sedang bertelepon dengan seseorang. Saat selesai dia melihat keberadaan Swandy dan berkata, apa kamu masih ada urusan, Ain? Tidak ada. Swandy menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, temani aku sebentar, kamu ambil mobil dan tunggu aku.
Randy berkata sambil masuk ke dalam rumah. Papa. Kiki yang melihat Randy masuk ke dalam langsung loncat dari atas sofa. Randy langsung memeluk Kiki dalam pelukannya, dan mencium keningnya, berkata dengan senyum mengembang di bibirnya, apa hari ini Kiki patuh dan mendengarkan apa yang dikatakan guru? Tentu saja, hari ini kita menari, dan Bu Guru juga memujiku jika aku sangat pintar. Kiki menjawab bangga, iya Kiki kita memang yang paling pintar. Randy berkata sambil menul ujung hidung Kiki. Papa, aku akan menari untuk Papa. Tarian ini baru diajarkan Bu Guru kepadaku hari ini. Kiki langsung mencoba turun dari gendongan Randy. Randy tersenyum dan melepaskan Kiki untuk turun. Papa, lihatlah, apa tarianku bagus. Kiki berkata sambil menari di depan Randy. Dia begitu lincah dan sangat menggemaskan. Setelah Kiki selesai menari, Randy bertepuk tangan dan berkata, bagus sekali, Kiki kita memang yang paling hebat. Setelah Rene dapat pujian dari ayahnya, seketika membuat Kiki menjadi begitu gembira. Linda baru saja keluar dari mengganti bajunya, dan kemudian Randy berkata, Kiki, kamu pergilah nonton televisi. Iya, Kiki mengangguk dengan nurutnya, dan kembali duduk di atas sofa untuk melihat acara di televisi. Aku akan pergi keluar, malam ini mungkin kembali sangat larut. Randy berkata kepada Linda, apa sudah diselidiki itu ulah siapa? Linda bertanya balik, iya, Randy tidak mengatakan jika orang itu ingin bertemu dengannya, dia tidak ingin membuat Linda khawatir. Berhati-hatilah, Linda mengangguk mengiyakan, dan tidak lupa memintanya untuk berhati-hati. Randy menganggukkan kepala dan langsung berjalan keluar, dia menaiki mobil yang dikendarai oleh Swandy, dan tidak lama kemudian mobil meninggalkan pelataran rumah. 308. Lanilah yang menghubungi Randy Lu. Sejak Kurando gagal dalam aksi pencurian Linda, dia sudah tahu jika dia tidak punya jalan lagi. Dia percaya jika sampai besok dia belum menyelesaikan misi yang diberikan oleh Arjan, maka Arjan tidak akan melepaskan dia dan keluarganya. Karena dia tidak punya jalan lain lagi, dia hanya bisa mengajak Randy Lu untuk bertemu. Demi membuat Randy Lu bisa datang, dia juga beritahu Randy Lu jika sebelumnya dialah yang merencanakan pencurian Linda. Lani takut Randy Lu akan salah paham, dia khusus mengajak janji temu di Klub Sakura. Klub Sakura adalah tempat perkumpulan Randy Lu, ini juga alasannya kenapa Randy Lu hanya membawa Swandy datang. Menurutku kamu bisa beri sebuah penjelasan masuk akal untukku. Randy Lu melihat Lani yang sendirian di ruang VIP Klub Sakura membuatnya sedikit terkejut. Dia memang tidak terlalu yakin dengan maksud Lani. Merencanakan pencurian istrinya, mengaku dengan terang-terangan, dan berani sendirian mengajaknya bertemu. Membuatnya sangat salut terhadap Lani. Elmi adalah wanita paling sombong yang pernah ditemuinya. Dia lebih sombong dari aku yang sebagai orang pertama di kota Yudoda. Percaya tidak jika aku tidak punya dendam apapun denganmu? Lani bertanya, maksudmu kamu tidak ada dendam apapun denganku, tetapi keluargamu dendam padaku, jadi semua yang kamu lakukan itu tidak bersalah. Randy Lu menyindirnya. Randy Lu mengambil sebatang rokok dan menghidupkannya. Wanita ini tidak hanya sombong, dia juga sangat tidak tahu malu. Tidak, bukan ini maksudku. Lani menggelengkan kepala, dia hanya tersenyum pahit terhadap sindiran Randy Lu. Dia tahu kini bagi Randy Lu, dia bukan lagi orang yang bisa dipercayakan. Tetapi dia juga mengerti, melainkan sangat aneh jika Randy Lu masih percaya dengannya setelah berkali-kali mengecewakannya. Oh. Jadi maksudmu aku tidak seharusnya melawan dan membiarkan rencanamu berhasil. Randy Lu lanjut menyindir. Lani dalam hati sedikit kecewa. Setelah tersenyum pahit, dia berkata, apakah kamu pernah mendengar keluarga Hermit? Dengan statusmu ini, mungkin kamu pernah mendengarnya. Lani melihat Randy Lu sambil memikirkan jangan-jangan dia berasal dari keluarga Hermit. Mereka pernah mencari tahu tentang Randy Lu, tetapi tidak ada keterangan jelas apapun. Hanya Isara Xiao saja yang mengetahui identitas asli Randy Lu. Walaupun di Jingrang, Randy Lu hanyalah orang mati. Jadi walaupun ada orang yang mencari tahu hingga ke keluarga Lu, juga hanya bisa mendapat informasi kematian Randy Lu saat kecil. Jadi orang biasa tidak mungkin bisa mencari tahu tentang identitas asli Randy Lu. Keluarga Hermit, alis Randy Lu menaik, pastinya dia tahu tentang keluarga Hermit. Hanya saja dia tidak pernah memasuki keluarga Hermit. Jangan-jangan keluarga Lani adalah keluarga Hermit. Randy Lu menatap Lani, orang yang berasal dari keluarga sederhana tidak bisa seni bela diri.
Wayao pun bisa, mungkin mirip dengan Sulan Chen. Biasanya masih bisa melawan jika bertemu dengan preman biasa, tetapi tidak bisa melawan ahli bela diri. Tapi Randy Lu tahu tentang keahlian Lani. Dia lebih hebat dari Sulan Chen. Dia merasa Lani pasti pernah belajar seni bela diri otentik. Dan hanya keluarga Hermit yang memiliki seni bela diri otentik. Bagus, kakekku adalah keturunan keluarga Lan dari keluarga Hermit. Karena dia selalu tidak diprioritaskan. Jadi dia datang ke Central Plains dan mendirikan bisnis keluarga Lan kita. Beberapa waktu yang lalu, kerabat keluarga Lan menemukan kita, dan menyuruh kita mengambil LKK Tekno Sains kamu. Makanya bisa terjadi masalah ini. Lani menjelaskan, kenapa mereka mau mengambil LKK Tekno Sainsku. Apakah keluarga Hermit perlu uang ini? Randy Lu tertawa dingin melihat Lani yang berbohong. Keluarga Hermit adalah keluarga super yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin mereka kurang akan kebutuhan uang? Kekayaan di dunia ini dibagi menjadi dua, satu uang lama, satu lagi uang baru. Seperti dia yang harus berusaha dan menghasilkan sendiri itu dinamakan uang baru. Jika seperti keluarga Hermit yang dari awal sudah mengembangkan lembaga penghasil uang, mereka tanpa memperhatikan masalah uang juga akan tidak berhenti datang kepada mereka. Dan mereka memiliki sebuah lembaga penghasil uang yang sangat sempurna, ada orang profesional khusus mengurus harta mereka. Maka keluarga Hermit adalah uang tua, yang sebenarnya. Kerja keras Randy Lu adalah agar suatu hari bisa mencapai tingkat seperti mereka. Tanpa mengurus sendiri, uang juga akan masuk ke dalam rekeningnya dalam jumlah banyak. Jangankan seumur hidup, mungkin 10 generasi cucunya juga tidak akan habis. Di dunia ini hanya ada satu keluarga Hermit, yaitu keluarga Rothschild. Kenapa semua orang di dunia ini mengatakan keluarga Rothschild yang paling kaya? Karena mereka memperlihatkannya di depan umum, jadi sebagian kekayaan keluarga mereka diketahui oleh dunia. Tapi kenyataannya keluarga Rothschild sudah menghilang. Dan karena keluarga mereka sudah menghilang, makanya sebagian harta mereka bisa terlihat. Lalu membuat seluruh dunia terkejut. Tetapi sebenarnya keluarga Hermit yang kaya adalah yang tidak memperlihatkan kekayaan mereka. Saat Lani mengatakan keluarga Hermit ingin mengambil LKK Tekno Sains miliknya, seketika dia tahu jika Lani sedang berbohong. Investasi LKK Tekno Sainsnya hanya 100 triliun saja. Bagi keluarga Hermit 100 triliun bukanlah apapun. Mereka bisa dengan santai membangun sebuah perusahaan teknologi. Dan juga perusahaan teknologinya kini belum selesai meneliti produk high-tech apapun. Ini tidak mungkin akan membuat keluarga Lan begitu heboh. Apakah ini alasanmu mengajakku keluar? Lani mengatakan lalu berhenti saat melihat Randy Lu. Randy Lu mengecilkan matanya. Dia mengerti maksud dari Lani, yaitu Lani ingin bertukaran syarat dengannya. Tapi apakah dia punya hak untuk bertukaran syarat dengannya? Kedatangan Lani hari ini, membuatnya juga sudah berencana untuk tidak akan membiarkannya pergi dengan tenang. Katakan saja, beritahu aku seluruh kondisi keluarga Lan, mungkin kamu akan punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini dengan aman. Randy Lu langsung mengatakannya, awalnya Lani mencuri anaknya, hari ini membuat rencana untuk mencuri istrinya lagi. Jika dia membiarkan Lani pergi begitu saja, maka dia bukan Randy Lu lagi. Kamu ingin membunuhku. Hati Lani sedikit kecewa dan sedih. Walaupun Arjan menggunakan ayahnya untuk mengancamnya, dia juga tidak pernah berpikir untuk melukai Randy Lu. Tidak disangka Randy Lu malah ingin membunuhnya. Seketika membuat dia sangat sedih. Dia adalah pria paling sempurna yang ditemui Lani. Walaupun dia sudah berkeluarga, dia juga tidak memedulikannya dan menyukainya. Tapi takdir mempermainkan orang. Setiap kali dia ingin mendekatinya, dia selalu membuat Randy semakin kecewa. Dia tahu jika dirinya tidak mungkin akan bersama dengan Randy Lu, hanya saja dia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Mata Lani sedikit kemerahan, tetapi dia menggigit bibirnya memaksa dirinya untuk menahan air mata. Kamu boleh beri aku sebuah alasan untuk tidak membunuhmu. Randy Lu menatap Lani dengan cuek. Dalam hatinya, keluarga tetap lebih tinggi dari keuntungan semuanya. Jika hari ini Lani tidak memberinya sebuah alasan masuk akal, demi keamanan keluarganya, jika dia mengatakan akan membunuh Lani, maka dia beneran akan melakukannya. 309. Lani tertawa pahit berkata, aku percaya kamu pasti akan melakukannya. Yang kukatakan tadi benar, keluarga Lan memiliki sebuah manik yang ajaib. Awalnya mereka mengira itu adalah barang ajaib.
Tetapi setelah meneliti beberapa tahun juga tidak ada hasil apapun. Jadi mereka terpikir dengan teknologi, kemudian mencari ilmuwan untuk meneliti manik tersebut. Hasil akhir dari semua ilmuwan tersebut adalah manik itu menyimpan teknologi tersimpan yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Jadi memerlukan sebuah markas teknologi sempurna agar bisa memecahkan kode manik itu. Alis Randy Lu menaik dan bertanya, karena beberapa keluarga hermit besar juga menebak jika keluarga Lan memiliki sebuah manik ajaib, jadi pastinya mereka tidak bisa membangun perusahaan teknologi secara umum. Kalau tidak, tebakan orang lain akan menjadi benar. Beberapa perusahaan teknologi yang berkemampuan semua milik beberapa negara besar di seluruh dunia, dan keluarga Lan juga tidak ingin kerja sama dengan mereka. Mendengar sampai sini, Randy Lu tertawa dan berkata dengan candaan, jadi keluarga Lan mengira aku ini gampang dan berencana untuk merebut perusahaan teknologi kita. Lani menganggukkan kepala dan berkata dengan serius, benar, inilah rencana keluarga Lan. Jadi sekarang, apakah kamu datang untuk mengatakan semua ini padaku? Randy Lu tertawa, dingin dan menatap Lani dengan tatapan candaan. Keluarga Lan mengira Randy Lu gampang ditindas, jadi dia masih ingin melihat taktik apa yang masih dimiliki oleh keluarga Lan. Jujur saja, aku harus menyelesaikan misi yang Arjan berikan padaku dalam 3 hari. Jika tidak, dia akan membunuhku dan ayahku. Awalnya aku memang ingin mencuri Linda kemudian memaksamu untuk menyerahkan LKK Technoscience. Tetapi tidak disangka misi Kurando untuk mencuri Linda gagal, jadi aku tidak punya jalan lain lagi. Hari ini aku datang adalah untuk kerja sama denganmu. Lani berkata dengan terus terang. Apa yang menguntungkanku? Randy Lu gelisah kemudian bertanya. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan manik ajaib itu? Tidak peduli teknologi masa depan atau barang ajaib antik pasti memiliki keuntungan bagimu. Lani berkata, jika yang kamu katakan itu benar, maka memang sangat menarik, tapi bagaimana aku bisa percaya padamu? Randy Lu menganggukkan kepala. Jika yang dikatakan Lani benar, maka manik tersebut memang sebuah harta karun. Jika memang barang ajaib antik pasti akan membuat kemampuannya semakin tinggi. Jika teknologi masa depan juga akan membuat masa depan LKK Technoscience sangat cerah. Aku punya sebuah rencana yang sempurna, tapi sebelumnya kamu harus berani melawan keluarga Hermit. Jika kamu berani, aku akan membantumu mendapatkan manik ajaib tersebut. Lani menatap Randy Lu dengan tatapan menantang. Apa yang kamu inginkan dengan berbuat seperti ini? Randy Lu menatap mata Lani. Kamu tidak perlu pedulikan aku, kamu hanya perlu mengatakan berani atau tidak. Jika tidak berani, ya sudah. Anggap saja hari ini aku tidak datang. Lani berkata. Randy Lu terdiam kemudian mengulurkan tangannya ke depan Lani. Aku menebak kamu sudah menuliskan rencanamu, kan? Keluarkan saja. Dia berencana untuk percaya dengan Lani terakhir kalinya. Terutama dia juga tertarik dengan perkataan Lani tentang manik ajaib. Lani melihat Randy Lu kemudian tersenyum dan mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan diberi kepada Randy Lu. Randy Lu melihat rencana Lani. Saat melihat persyaratan terakhirnya, dia menatap Lani. Menurutnya syarat Rani ini sangat gila. Kenapa kamu harus begitu? Randy Lu menatap Ani dengan tatapan tidak mengerti. Kamu tidak perlu pedulikan aku, kamu bersiap. Siap saja untuk menerima pembalasan gila dari keluarga Lan. Lani tertawa dengan lembut berdiri dan meninggalkan ruang VIP. Melihat kepergian Lani, Randy Lu mengambil kembali kertas tersebut dan membaca ulang. Setelah itu dia langsung membakarnya. Keluarga Lan, Arjan, mata Randy Lu dipenuhi dengan aura sadis, lalu dia juga berdiri meninggalkan ruang VIP. Setelah Lani kembali ke villa keluarga Rian, Kurando berjalan ke arahnya dan bertanya, bagaimana Nona, apakah sudah bertemu dengan Randy Lu? Kini tampaknya mereka hanya punya cara untuk jujur kepada Randy Lu, jika tidak mungkin akan menyelesaikan misi Arjan. Iya, dia sudah setuju. Lani berkata, apa? Dia sudah setuju. Bagaimana mungkin? Kurando menatap Lani dengan tidak percaya. Mereka sedang menyerang LKK Technoscience milik Randy Lu, tetapi dia malah setuju untuk menyerahkan LKK Technoscience-nya. Kurando menggelengkan kepala. Dia merasa Nona pasti sedang bercanda dengannya. Betul, dia sudah setuju. Tapi dia mau membahas dengan Arjan, jika tidak dia akan menolaknya. Lani berkata. Kurando menganggukkan kepala. Dalam hatinya berkata ternyata begitu. Tetapi dia tidak meragukan Lani lagi. Jadi bagaimana kita beritahu Tuan Muda?
Arjan, yang dia inginkan adalah kita langsung membawakan LKK Teknosains, Kurando mengatakan dengan khawatir. Ini adalah cara satu-satunya. Jika dia tidak mau, maka kita tidak ada cara lain lagi. Walaupun dia membunuh kita, juga tidak berguna aja, karena kita juga bukan lawan Randy Lu. Jadi tidak mungkin kita saling membunuh satu sama lain, kan? Lani tersenyum pahit kemudian duduk di sofa dan berkata, kamu langsung katakan kepada Tuan Muda Arjan saja, suruh dia malam ini datang ke tempat kita, dan Randy Lu datang langsung bahas dengannya. Kurando sedikit kesulitan, tetapi dia juga merasa inilah cara satu-satunya. Dia hanya menganggukkan kepala dan berkata, baiklah, aku langsung cari Tuan Muda Arjan. Sebentar, melihat Kurando berjalan keluar, Lani memanggilnya dan berbisik, misi ini tidak kita selesaikan. Tuan Muda Arjan pasti akan sangat marah. Kamu lebih baik bawa beberapa bawahan untuk menjadi pelampiasannya. Mata Kurando langsung menjadi tajam. Dia merasa perkataan Nona masuk akal. Dia menganggukkan kepala dan pergi dengan senang. Tadi dia tidak ingin pergi mencari Arjan karena takut Arjan melampiaskan kemarahannya kepadanya. Melihat Kurando pergi dengan senang, tatapan Lani tiba-tiba muncul sebuah aura sadis. Setengah jam kemudian, Arjan datang ke villa Lani dengan sangat marah. Setelah masuk, Arjan langsung menamparkan wajah Lani. Kamu memang sampah, masalah sekecil ini juga tidak bisa diselesaikan. Bagaimana harus dilakukan keluarga Lan kepada kalian? Arjan menyalahkan Lani dengan nada marah. Maaf kita yang tidak terlalu berdaya dan membuat Tuan Muda Arjan kecewa. Mulut Lani berdarah, tetapi dia tidak bermaksud untuk menyekanya. Dia menundukkan kepalanya tidak berani menatap Arjan, tetapi tidak ada yang menyadari jika di matanya muncul aura menyeramkan. Di mana orangnya? Di mana Randy Lu? Kenapa masih belum datang? Arjan melihat sekilas ke arah kamar dan tidak ada bayangan Randy Lu, sehingga membuat dirinya semakin marah. Dia segera datang, Lani mengatakan dengan nada rendah. Arjan menghentakkan nafas, sekejap dia merasakan ada yang aneh. Dia tiba-tiba memutarkan badannya menatap Lani. Tatapan matanya dipenuhi dengan aura kemarahan dan membunuh yang kuat.